warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Arfandedu SPT MSc, dosen tetap jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan memberi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Kewirausahaan Pertanian program studi S1 Agribisnis. Dalam prosesnya saya akan menggunakan metode DIA, Very, Interaction, dan Assessment. Jadi Very menggambarkan cara penyampaian proses perkuliahan kepada mahasiswa. Dalam mata kuliah ini, metode pembelajaran yang diterapkan adalah ceramah interaktif dengan tetap menempatkan mahasiswa sebagai peserta aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Materi disampaikan secara lisan dan sistematis, kemudian diperkuat melalui pemberian studi kasus maupun proyek yang relevan. Penerapan metode tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan, respon, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Interaction menggambarkan strategi yang akan saya terapkan dalam membangun komunikasi dan keterlibatan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, saya berupaya mendorong partisipasi aktif mahasiswa melalui penerapan metode pembelajaran berbasis kasus atau case method serta project based learning (PBL). Setiap perkuliahan diawali dengan pertanyaan pemantik yang bertujuan menumbuhkan rasa ingin tahu sekaligus mendorong terjadinya diskusi dan tanya jawab secara aktif di kelas. Interaksi dengan mahasiswa tidak hanya berlangsung selama jam perkuliahan, tetapi juga dikembangkan melalui penyediaan ruang konsultasi dan diskusi di luar kelas. Untuk mendukung komunikasi tersebut, saya memanfaatkan platform pembelajaran digital, yaitu Spada dan Google Classroom. Tahap berikutnya adalah assessment, yaitu proses penilaian yang dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa terlebih dahulu memperoleh informasi mengenai mekanisme dan komponen penilaian melalui kontrak perkuliahan, termasuk kriteria yang tercantum dalam rubrik penilaian. Dalam pelaksanaannya, penilaian yang digunakan mencakup dua bentuk, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kewirausahaan, yang mana bobotnya adalah 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Pelaksanaannya ditempatkan pada semester 4 sebagai salah satu mata kuliah dasar yang perlu diselesaikan oleh mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah lanjutan yang berkaitan dengan bidang agribisnis. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang karakter dan skill utama wirausaha, kreativitas dan inovasi, merencanakan bisnis dengan business model canvas BMC, pemasaran digital, etika berwirausaha bisnis, kendaraan bisnis, resiko bisnis pertanian, evaluasi perencanaan bisnis dengan business model canvas. Mata kuliah ini terdiri dari 5 CPL. CPL yang pertama menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kedisiplinan, nasionalisme, dan menghargai keanekaragaman, memiliki tanggung jawab, kepekaan sosial, kemandirian dan kewirausahaan, serta mampu bekerja sama dan berkontribusi pada peradaban dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi iptek, serta mampu mengambil keputusan secara tepat sesuai keahliannya. CPL ketiga mampu mengidentifikasi permasalahan, menyusun, merencanakan, dan merumuskan, serta menerapkan teori dan konsep agribisnis dalam pengembangan masyarakat pesisir dan perdesaan. CPL keempat mampu mempublikasikan teknologi digital dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat pesisir dan perdesaan.
Dan CPL yang terakhir, menguasai landasan falsafah, teori, metode dan teknik agribisnis yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat pesisir dan perdesaan. Mata kuliah ini terdiri dari 5 CPNK, yaitu mahasiswa mampu konsisten menunjukkan sikap yang tidak melanggar norma agama, hukum, dan masyarakat di setiap kegiatan perkuliahan, tepat waktu dan bertanggung jawab dalam perkuliahan dan pengumpulan tugas. Mahasiswa CPNK kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam implementasi teori kewirausahaan agribisnis. CPNK ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan, menyusun, merencanakan, dan merumuskan serta menerapkan teori dan konsep kewirausahaan agribisnis dalam pengembangan masyarakat pesisir dan perdesaan. CPNK kelima, mahasiswa mampu mereplikasi penerapan teknologi digital dalam pengelolaan bisnis pertanian untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat pesisir dan perdesaan. CPNK terakhir, mahasiswa mampu menguasai teori, teknik bisnis pertanian yang dibutuhkan untuk pengembangan masyarakat pesisir dan perdesaan secara berkelanjutan. Untuk penilaian terhadap mahasiswa ada beberapa komponen, yaitu observasi 10%, assignment 10%, dan portofolio atau produk yang akan dibuat oleh mahasiswa 70%. Demikian penjelasan mengenai teknik pengajaran yang telah saya terapkan pada mata kuliah kewirausahaan, meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah kewirausahaan secara langsung melalui kegiatan tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siap mengikuti perkuliahan hari ini? Baik, kita lanjutkan ya perkuliahannya kita. Perkuliahan ini merupakan pertemuan ketiga ya. Dan kita sesuai RPS yang ada saya tampilkan ini, perkuliahan ini akan berlangsung selama 5 pertemuan. Hanya 1 materi tapi ada 5 pertemuan. Pertemuan ketiga sampai ke-7 yang khusus tentang BMC, Business Model Canvas. Kenapa sampai 5 pertemuan? Karena nanti setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, kalian akan mempresentasikan BMC-nya masing-masing. Dan di akhir perkuliahan ini kita akan melaksanakan expo kewirausahaan, sehingga materi atau komoditas atau usaha yang kalian pilih hari ini akan menentukan komoditas apa yang akan kalian munculkan nanti di expo. Baik, saya langsung saja di PowerPoint-nya ya. Merencanakan bisnis dengan bisnis model canvas. Jadi seperti namanya ya, canvas. Canvas itu adalah tempat menggambar atau melukis. Biasanya digunakan oleh pelukis. Nah, di sini di bisnis model canvas ini, kita juga akan menggunakan semacam gambar atau kanvas yang digunakan untuk melihat bagaimana model bisnis yang akan kita gunakan nanti. Dan di sini bisnis model canvas ini ada 9 kotak nanti, yang mana setiap kotak itu menunjukkan bagaimana bisnis kita berjalan, siapa pelanggannya, siapa partnernya kita, nilai kegunaan atau manfaat apa yang kita tawarkan. Dan biasanya bisnis model canvas ini digunakan oleh pebisnis pemula, yang karena di sini cenderung lebih sederhana, rumit, beda dengan kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah jalan puluhan tahun, sudah menguasai pasar. Biasanya untuk memulai bisnis baru, membuat komoditas baru, membuat apapun itu
melebarkan sayap bisnisnya itu biasanya menggunakan hitung-hitungan yang rumit, menggunakan survei pasar dulu, survei penelitian apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini tidak, ini lebih cenderung sederhana. Nah, bisnis Flow Canvas ini dikembangkan oleh Alexander Wilder, salah satu akademisi. Nah, 2010 dia mengeluarkan ini bisnis Flow Canvas. Jadi ini cenderung lebih sederhana, cocok untuk pebisnis pemula. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mahasiswa bisa memahami fungsi BMC dan posisi BMC dalam perencanaan bisnis. Yang kedua, mahasiswa bisa menguraikan 9 blok utama, mampu membedakan blok pelanggan, nilai operasional, biaya, dan pendapatan. Yang ketiga, menyusun BMC sederhana. Mahasiswa dapat membuat BMC untuk ide usaha atau studi kasus yang dekat dengan kampus. Yang keempat, menguji asumsi bisnis. Mahasiswa dapat menemukan risiko awal dan menentukan data yang perlu divalidasi. Nah, ini pengertian ya, bisnis model kanvas. BMC adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas atau lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Nah, saya langsung tampilkan saja beberapa contoh bagannya seperti ini. Ada customer segment. Jadi agak beda ya, tidak runut. Satu di sini, dua di sini. Ini nggak bisa kita rubah karena sudah penemunya Alexander Wilder yang sudah menggambarkan seperti ini. Nah, pertama di customer segment. Nah, di sini kita isi siapa pelanggan atau customer yang paling potensial, yang akan menjadi potensial ini. Di sini kita tulis siapa saja pelanggan potensialnya kita, atau orang yang paling kemungkinan besar membeli produknya kita. Misalnya kita buka fotokopi di depan kampus, kira-kira siapa yang menjadi pelanggan kita? Berarti mahasiswa, dosen, atau masyarakat umum, anak sekolah. Kita tuliskan di sini, kita rinci siapa kira-kira menjadi pelanggannya. Nah, kemudian yang kedua, value provided. Value itu artinya nilai. Provided itu menyediakan, jadi nilai apa yang kita tawarkan. Kita tulis di sini. Apa nilai yang kita mau tawarkan? Jadi nilai itu maksudnya bukan angka ya, bukan 1, 2, 3, bukan angka itu maksudnya. Tapi value di sini adalah manfaat, kegunaan, fungsi, atau solusi apa yang kita tawarkan. Bisa jadi manfaat, bisa jadi kegunaan, bisa jadi solusi. Solusi apa yang kita tawarkan? Misalnya tadi kembali ke fotokopi, ada mahasiswa memperbanyak kuesioner, kita tawarkan solusinya, sini kita fotokopikan. Atau dosen mau memperbanyak materi, atau bisa pihak lembaga salori atau fakultas mau memperbanyak dokumen misalnya. Nah, kebetulan sekarang itu lagi akreditasi internasional, ada beberapa dokumen yang harus dicetak. Nah, kita sediakan di sini tulis. Berarti selain mahasiswa, dosen, anak sekolah, bisa juga lembaga kita masukkan. Atau lembaga di sini maksud saya di sini di customer segment tadi. Kalau yang di value provided adalah nilai, kegunaan, manfaat, atau solusi yang kita tawarkan ke customer. Kemudian yang ketiga adalah channel.
Channel di sini yang kita tuliskan itu adalah media. Media apa yang kita gunakan agar komoditas atau nilai manfaat kegunaan yang kita tawarkan itu bisa sampai informasinya ke customer atau pengguna. Dulu sebelum ada medsos itu yang digunakan paling banyak adalah televisi, radio, surat kabar. Nah, sekarang orang cenderungnya ke medsos. Karena sekarang itu saya lihat banyak orang yang jualan lewat TikTok, Facebook, online, live, tawarkan baju, tawarkan tas. Nah, itu salah satu metode yang digunakan, channels, media. Media apa? Ini kita tulis nih, apakah lewat media sosial atau buka toko depan kampus, lokasinya strategis. Yang jelas di sini adalah media. Kita rincikan media apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan atau mendelivery kualitas atau manfaat yang kita tawarkan, nilai manfaat atau yang kita tawarkan. Kemudian yang keempat, customer relationship. Nah, kalau yang tadi bagaimana informasi kegunaan manfaat yang ditawarkan juga sampai kepada customer atau pengguna atau pelanggan. Nah, customer relationship ini di sini kita rincikan kira-kira aktivitas apa yang bisa agar customer itu tetap menggunakan value yang kita tawarkan, kegunaan yang kita tawarkan tadi di nomor 2. Apa yang kita, strategi apa yang kita gunakan agar mereka tetap menggunakan produk kita? Apakah kasih diskon? Misalnya kalau fotokopi 5 kali atau fotokopi 8 kali, fotokopi ke 9 kalinya gratis. Bisa saja. Atau kalau sudah 100 lembar fotokopi, 10 lembarnya itu gratis. Tidak dihitung. Kasihkan potongan harga atau diskon. Boleh. Jadi KROSS ini adalah sumber daya yang digunakan. Sumber daya apa yang kita gunakan di sini? Kita rincikan juga tulis. Apakah kantornya atau tempat rukonya, nah itu yang kita gunakan. Atau termasuk termasuk karyawan kita, karyawan atau mobil motor operasional yang kita gunakan. Nanti kita rincikan satu. Itu untuk kayak proses. Kemudian yang ketujuh kayak activities adalah aktivitas kunci, aktivitas apa yang kita gunakan dalam menghasilkan keuntungan. Kopi bisa, kopi bertemu dengan partner misalnya, klien, atau bisa promosi, bisa. Kemudian yang ke-8 key partners. Key partners adalah orang atau lembaga yang menjadi partners kita supaya bisnis kita bisa berjalan. Kalau misalnya kembali ke fotokopi tadi, berarti penyedia kertas, pabrik kertas. Kemudian pulpen, pabrik pulpen. Kemudian mesin fotokopi, pencetak membuat mesin fotokopi bisa. Atau komputer, printer. Siapa pembuat toko printer, toko itu merupakan kayak partnersnya kita. Dirincikan juga satu-satu. Dan yang terakhir 9 cost structure. Di sini kita rincikan biaya apa saja yang kita keluarkan untuk membangun bisnis kita. Apakah mulai dari biaya variabel atau biaya tetapnya, atau kita bisa hitung biaya investasinya, mulai dari bangun tokonya berapa, pengadaan bahan-bahannya di dalam apa saja, kayak printer, mesin fotokopi, mesin cetak, komputernya, itu dimasukkan di situ, di cost biaya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya bagi
Karena ini saya ingatkan, ini adalah materi kuliah dengan metode project based learning. Artinya saya kasih project ke mahasiswa, mahasiswa mengerjakan proyeknya, kemudian sebentar mahasiswa tampil satu-satu di depan untuk mempresentasikan proyek yang telah saya berikan. Baik, langsung kita bagi kelompok. Atau silakan yang mau bertanya tadi. Kalau ada mau bertanya atau mau kasih tambahan penjelasan boleh. Silakan. Oh iya, silakan. Jadi pertanyaan saya itu, sebuah bisnis memiliki banyak pelanggan, tetapi dalam memperoleh keuntungan itu masih terbilang cukup kecil. Nah, dalam BMC apa yang perlu dianalisis untuk mengatasi masalah tersebut? Pelanggannya sudah banyak, tetapi keuntungannya masih terbilang cukup kecil. Kalau untuk menganalisis lebih dalam, sudah pelanggan banyak, tetapi keuntungannya masih kecil. Nah, sebenarnya itu tidak cocok di bisnis model kanvas. Karena itu dia lebih mendetail lagi, ada hitung-hitungannya. Kita harus rinci, tidak punya biaya variabel, biaya tetap, biaya operasional, biaya investasinya. Itu dihitung satu-satu. Kemudian berapa jumlah orang atau pelanggan yang membeli produknya kita, kemudian dihitung, ada analisisnya. Nah, itu lebih mendalam, lebih mendetail. Ini cocoknya hanya untuk bisnis yang pemula, yang baru memulai bisnis. Kira-kira cocoknya sih mau bisnis apa ya? Saya harus lihat dulu. Saya mau mulai bisnis lagi. Kalau saya mau bisnis fotokopi, siapa kira-kira pelangganku? Saya harus rinci. Siapa nanti kayak partnerku? Siapa kira-kira nanti saya punya partner ini yang mau bantu saya? Mau pengadaan kertas nanti siapa saya bisa hubungi? Rinci juga. Kira-kira apa kegunaan atau manfaat atau nilai yang saya tawarkan ini? Kira-kira itu hanya secara umum saja. Kalau untuk mendetail secara itu lebih mendetail lagi, itu butuh analisis yang lebih mudah. Bahkan bisa dapat dari itu banyak teman-teman senior itu yang analisis seperti itu, analisis keuntungan atau analisis pendapatan, penerimaan sampai keuntungan. Karena masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi misalkan kita sudah membuat BMC itu, kemudian tahap terakhir itu bagaimana cara kita mengevaluasi apakah BMC yang telah kita buat ini sudah efektif atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya bilang dari awal, untuk mengevaluasi BMC-nya kita sudah jalan atau tidak, tinggal kita lihat saja apakah ide yang sudah ada, yang kita sudah buat dalam model BMC itu kita sudah jalan atau tidak. Kalau itu sudah jalan, sudah berjalan dan sudah menghasilkan keuntungan, berarti itu berhasil nih, aman nih, sudah jalan. Berarti dengan bantuan model BMC yang seharusnya rumit, hitung-hitungannya rumit, di BMC dia sederhanakan. Sederhanakan dengan BMC. Kalau sudah jalan, berkeuntungan sekira aman. Baik, karena sudah ada yang bertanya ya, kita langsung lanjut dengan diskusi. Saya bagi dua kelompok saja, kelompok kiri dan kanan. Ayo langsung untuk lingkaran masing-masing kelompok buat intinya cari komoditas apa yang sekitar kampus yang cocok. Buatkan biasanya dan sebentar satu pantun di depan. Ayo langsung putar-putar musiknya. Mikrofon itu apa-apa langsung intinya kayak seperti biar gambar di kertas saja. Gambar di kertas langsung di kertas. Jadi itu proyeknya bikin BMC.
kasih waktu 10 menit ya. Oke. Oke, baik, karena sudah tidak ada yang bertanya dan tadi sudah ada yang bertanya, kita langsung untuk kelompok dan sudah ada 2 kelompok yang terbentuk dan saya lihat sudah selesai ya dibuat BMC-nya, khusus sekolah kanvasnya. Iya, Pak. Baik, saya langsung persilakan salah satu kelompok untuk maju. Silakan. Tadi yang sudah angkat tangan, silakan maju. Presentasikan BMC-nya yang sudah ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bosan dengan NIM D1A123. Di sini saya akan memperlihatkan hasil diskusi kami. Yaitu ada sayur hidroponik. Yang pertama ada customer segment, yaitu customer yang untuk pelanggan. Yang pertama ada keluarga yang peduli kesehatan. Yang kedua, restoran dan kafe yang membutuhkan sayuran segar. Yang ketiga ada supermarket dan toko organik. Yang keempat, komunitas pencinta hidroponik. Selanjutnya ada Value Profit. Nah, di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bisnis model kanvas usaha keripik singkong. Nah, yang pertama yaitu customer segments atau segmen pelanggan. Nah, di sini segmen pelanggan kami di usaha keripik singkong yaitu mahasiswa, pelajar yang saya maksud mulai dari anak TK hingga anak SMA. Kemudian pekerja kantoran, ibu-ibu kantor atau mungkin bapak-bapak kantor. Kemudian yang terpenting yaitu pencinta cemilan, transportasi, pemasaran, perawatan alat dan biaya operasional lainnya. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Lisa. Tadi saya ingat tadi value profitnya cukup menarik tadi yang bagian tanpa bahan pengawet. Saya kira ini cukup menarik karena sekarang ini banyak sekali produk-produk keripik itu biasanya menggunakan bahan pengawet yang bila dikonsumsi lama dalam waktu jangka waktu lama itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan saya kira ini salah satu kegunaan nilai manfaat yang sangat baik untuk konsumen. Kemudian kesimpulannya, bisnis model kanvas ini cocok untuk yang punya ide baru, inovasi baru, atau mau jual produk apapun itu yang bisnis pemula ini cocok. Karena itu kalau lebih sederhana, mudah dipahami, sehingga cocok untuk bisnis. Saya kira perkuliahan kita cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.